Kameranya udah nyala. Halo semuanya, jadi hari ini aku mau ngelanjutin cerita keseruan backpacker kami. Aku mau ikutan dong. Aku juga ikutan dong. Join bang. Kok jadi rame? Yaudah ayo kita cerita di tempat lain aja yuk. Ya, Ayo. ayo. Salah tempat. Halo semuanya, balik lagi sama kita. Aku Sharon. Aku Alika. Aku Farel. Dan aku Firas. Nah, sesampai kita di Bandara Bangkok, kita langsung ke imigrasi. Dan setelah semuanya lewat proses imigrasi, kita langsung isoman dan jalan menuju stasiun SRT. Halo, sekarang kita mau ke penginapan. Kita baru aja landed. Terus habis itu tadi ada 7-Eleven chill di bawah dan ada cewek ganteng di departure-nya. Dan kayaknya banyak di sini. Sekarang tadinya kita lagi nyari musola, tapi terus habis itu ternyata nggak ada di sini. Toiletnya juga nggak ada air. Farel, mau ngelamar siapa, Rel? Apa ya? Ada yang mau dilamar nggak? Lady boy. Nah, sesampainya kita di stasiun SRT, itu kita ngerasain pertama kali yang namanya udara panas Bangkok. Panas Aku aja panas. Gila, Jakarta ini. Nah, terus di stasiun SRT itu kita kebingungan gimana caranya pesen tiket SRT. Karena ya kita masih baru gitu. Terus ada kayak layar gitu, kayak bentuknya kayak ATM. Nah, kita bisa pesen tiket mandiri di situ. Cuman terus tiba-tiba ada nih bapak-bapak nggak random sih. Bapak-bapak bule nyamperin kita terus bilang, "Are you from Indonesia?" Terus aku jawab, dia nanya ke aku. Terus aku jawab, "Yes." Nah, setelah itu bapak-bapaknya nih bantuin gimana caranya beli tiket, apalagi kalau ramean. Kalau ramean tuh nggak bisa di yang kayak ATM tadi. Jadi katanya dia langsung ke counter aja biar cepat. 15 ครับ 15 ท่าน 16 person right ใช่ครับ 495 baht alright for me Where will you go? Bangsu yeah and next week I'm going to Indonesia again Really? yeah sure I go all the time Nah, jadi akhirnya ngobrol banyak sama bapak-bapak itu. Nah, bapak-bapak itu namanya adalah Mr. David. Mr. David ini adalah salah satu dosen di universitas terbesar di Bangkok, di Thailand. Yaitu dia itu English Language Specialty di Mahidong University. been to Indonesia so many times and look here are my friends this is my university in Bangkok there are my friends from Indonesia yeah I have friends everywhere from Balikpapan East Kalimantan Bogor yeah sorry Bogor Mister hello Mister Pokoknya cerita banyak banget, mulai dari pekerjaan beliau. Dia tuh astagfirullah. Beliau itu apa ya, sering keliling dunia buat ngajar di berbagai universitas termasuk di Indonesia. Nah, dia tuh sering banget ke Indonesia, mulai dari Bogor, Jakarta, terus ke Sumatera dan sebagainya buat ngajar di universitas-universitas di kota tersebut. Nah, terus setelah ngobrol banyak, beliau tuh ternyata tertarik buat diundang ke sekolah kita, yaitu AB Home. Cuman masih belum tahu kelanjutannya bagaimana ya. Balik lagi dengan Sharon. Hai. Sumpah ini, lihat deh, ini tas siapa? Ini pengen tak buang sumpah. Jadi kita mau naik SRT dan ini nggak tahu apaan, tapi kayak kartu gitu loh. Guys, tahu gak sih yang kayak kartu? Kita habis dari SRT itu kita keluar dari stasiun LRT-nya, namanya apa ya waktu itu ya? Bangsa Grand Station. Itu stasiunnya megah banget, gede banget. Aku kaget, bentuknya mirip-mirip bandara lah. Terus setelah keluar dari itu kan kita masih harus naik bis ya ke penginapan. Nah, itu tuh kita ditolak berapa kali? Ditolak 5 kali. Ditolak bis 5 kali. Awalnya gara-gara ngeliat kita rombongan. Iya, gara-gara melihat orang kita rombongan. Terus bawa tas kan gede-gede, bawa koper gitu. 10 and 5
Apa katanya? Hah? Nggak melayani kayaknya. Awas. Kenapa, Ri? Saya nggak bisa berbahasa Thailand. Hah? Ditahannya. Ya, terus akhirnya nunggu di samping jalan lama banget. Panas banget. Aku yang awalnya rapi gitu pakai batik ya sampai jadi kayak berandalan dibuka semua. Pokoknya berantakan, udah keringetan, udah kacau lah pokoknya bentukan kita semua. Guys, kalian bisa lihat ini keringatnya. Kita lagi apa ya? Nunggu bis. Mau ke penginapan. Kalian bisa lihat ini keringat semua. Tadi tuh udah tahu. Udah 6.000. Iya. Udah tahu kayak pada kita nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris. Terus kayak pokoknya kita nggak bolehin masuk gitu. Pokoknya bingung lah sebelum naik bus tuh udah mau ganti naik MRT dulu, udah mau naik Grab, naik sebagainya, udah tanya-tanya orang dan sebagainya. 65. Bus number 65. Okay. Yeah, that's okay. That is the good way. Baru aja. From here to Kawasan Road. No. From here. Aku tanya ke bis yang 65 kan. Terus katanya ke Kawasan Road enggak. Aku tanya ke 70 ke Kawasan Road enggak. Terus aku tanya ke 70 bis berapa yang ke Kawasan Road? Katanya 65. Masih belum nemu dan akhirnya kita mutusin buat maksa masuk aja di bis yang terakhir yang kelima itu. Terus akhirnya berhasil kan. Terus kita nyebutin tujuannya mau kemana. Terus udah kita langsung OTW. Ke itu mana Kawasan? Ke Kawasan Road, langsung ke penginapan. Terus habis itu begitu nyampe kita langsung ke penginapan, terus check in, terus bagian kamar. Gimana Mas? Jalannya? Panas, ada bau dikit. Sekarang kita lagi check-in penginapan, habis nyasar bisa nggak jelas emang. Pari. Jadi nggak mau terima orang Indonesia rasis tuh. Nah setelah kita makan malam, beres-beres dan istirahat, kita semua kumpul di kamar Mas Riko untuk evaluasi. Nah terus tiba-tiba itu ada guest star, yaitu ada Kak Uwa dan Kak Ifat. Kak Uwa itu ada Halser 2 dan Kak Ifat tuh adiknya Kak Uwa. Kebetulan mereka berdua lagi berperjalanan ke Bangkok. Nah jadi setelah evaluasi itu kita ngobrol-ngobrol banyak tuh sama Kak Uwa dan Kak Ifat karena mereka ya udah lumayan lama gitu ya di Bangkok. Jadi kita ngobrol-ngobrol tentang destinasi apa aja yang baik untuk dikunjungi dan sebagainya tentang Bangkok. Terus setelah kita ngasih tahu besoknya tuh kita mau kemana, Kak Uwa dan Kak Ifat tuh nggak nyaranin gitu karena nggak worth it itu karena sayang gitu udah ke Bangkok tapi perginya cuma ke situ. Jadi yang awalnya kita mau ke Wat Phu sama Wat Arun itu diganti. Jadi paginya tuh kita ke Lumpini Park dulu karena katanya itu adalah taman yang terindah di Bangkok. Habis itu kita ke KBRI, terus ke Central World buat makan siang, terus ke Grand Palace buat nonton teater. Habis itu yang terakhir ke Asiatik. Nah, akhirnya pada esoknya harinya kita berangkat ke stasiun MRT dengan sistem yang masih sama menggunakan koin. Akhirnya kita berangkat menuju ke Lumpini Park. Tapi ternyata pas sampai di stasiun yang mau menuju Lumpini Park itu waktu kita itu udah mepet sama waktu harus ke KBRI. Hai guys, jadi kita barusan habis naik bis nomor 50. Terus kita turun di mana sih Mbak? Racatewi. Dan sekarang kita mau jalan ke KBRI. Assalamualaikum. Bener. Sekarang kita lagi mau ke KBRI. Jadi kita lagi nyari KBRI. Ini kita ini ya itulah. Itu kayaknya KBRI, tapi kayak agak aneh soalnya yang benderanya tuh cuma bendera Thailand dan gede banget. Kayaknya itu bukan Indonesia sih. Jadi aduh maaf bukan di Indonesia guys. Iya. Bener. Sekarang di sini atau di Thailand ya? Atau di Thailand atau di Penang guys? Di sini tuh di jalannya lebih banyak yang dilihat sih, lebih seru. Cuma kalau di Malaysia lebih banyak kemudahan. Nah, sesampainya kita di KBRI, kita disambut sama Pak Sufyan. Jadi Pak Sufyan itu Misi. Apaan? Alika, udah terlalu banyak ngomong, aku duluan ah. Nah, halo semuanya, aku guys. Sekarang aku bakal gantiin Alika setelah aku berhasil mengusir Alika. Dan sekarang kita lagi ngobrolin apa nih? Parah banget emang tiba-tiba nongol di tengah pembicaraan. Nah, jadi tadi tuh cerita kita sampai waktu di KBRI.
Jadi di KBRI itu kita disambut sama Pak Sufyan selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan di KBRI Bangkok. Nah setelah itu kita diajak sama Pak Sufyan buat ke meeting room. Hai, jadi kita udah nyampe di KBRI dan ini kita lagi habis nunggu dan kita sekarang mau masuk ke dalam. Ini lagi diarahin buat ke ruangannya bukan? Kita mau masuk ke dalam Buat sharing-sharing dan ngobrol tentang KBRI, tentang apa kerjanya KBRI itu apa sih. Terus kita juga ngobrol-ngobrol sama Pak Sus. Nah, Pak Sus itu adalah kepala sekolah dari Sekolah Indonesia Bangkok. Nah, SIB itu apa sih, Nun? Jadi, Sekolah Indonesia Bangkok itu merupakan sekolah yang menyediakan layanan pendidikan untuk warga negara Indonesia yang berada di Bangkok. Supaya apa sih? Supaya mereka juga mendapatkan kurikulum yang sama seperti anak Indonesia lainnya. Nah, setelah itu kita juga ada sharing-sharing tentang pendidikan di Bangkok, perbedaan pendidikan di Bangkok dan di Indonesia tuh gimana. Dan ada juga Sharing-sharing. Mas Rikul juga sharing tentang pendidikan Abihum yang sangat luar biasa. Lalu kita ada program sekolah homeschooling tingkat SMA. Nah, ini teman-teman dari tingkat SMA. Nah, jadi kalau dari jenis program sekolah kita punya 4 jenis program sekolah, mulai dari TK sampai SMA. Terus kita juga ada sesi tanya jawab. Selain tanya jawab tentang pendidikan, kita juga tanya-tanya tentang yang lain. Kayak Firas tuh, dia tanya apa, Ras? Aku nanyain tentang human traffic di Thailand. Nah, jadi di Thailand itu ternyata salah satu negara dengan tingkat human traffic yang cukup tinggi. Nah, apalagi di bagian perbatasan Thailand dengan Kamboja. Nah, apa sih tugasnya KBRI? Itu mereka tugasnya adalah untuk menyelamatkan WNI yang jadi korban human traffic. Mereka membawa para korban ini untuk tinggal di asrama. Nah, dari Platinum kita itu naik bis menuju Grand Palace. Nah, habis kita naik bis di Grand Palace itu kita harus jalan ya, guys ya. Nah, pas jalan itu kita hampir aja ditipu sama supir tuk-tuk. Tuk-tuk 120 baht to go the river. Alah, saya. Itu promosi. Sleeping Buddha. No. Today free looking. Mai pelai. Ayo, ngecek dulu aja. itu promosi tutup gak sih? Iya, makanya aku udah bilang kan. My pentai. Kita mau aja ya? Jadi kita disamperin sama supir tuk-tuk, katanya no, close tomorrow gitu. Terus dia malah nawarin tuk-tuk, katanya 2 jam dari sini naik tuk-tuk ke Riverside gitu. Tapi kita nggak mau, haha. Terus pokoknya cobaan waktu kita pengen ke Grand Palace itu banyak banget. Udah ditipu. Terus habis itu panas banget, sepanas itu guys. Sampai aku buka payung. Kita semua pada buka payung yang punya. Ayo lari. Ayo lari. Kita akhirnya sampai di Grand Palace dan yang katanya supir tuk-tuknya itu tutup, ternyata Grand Palace itu buka dan rame banget. Terus kita masuk ke Grand Palace. Betul. Nah, di Grand Palace itu kan kita masuk nih ya guys. Terus kita menemukan harta karun yang yaitu kipas. Jalan-jalan. Kalian ngapain sih di sini? Adem. Enak banget. Rasanya jadi kawinan tahu. Iya, kawinan yang di dingin banget. Ya kan. Jadi kita ngadem sambil nunggu anak lain. Siapa ya? Pokoknya nunggu beberapa orang itu beli tiket. Sekarang kita di Grand Palace, the King of Palace kata Mbak Karnaknya tadi. Lagi nanti tiket. Tiketnya itu dapat 3 hal. Itu datang ke Grand Palace-nya melihat patung Buddha. Yang kedua itu dapat masuk ke Art of the Kingdom Museum. Jadi itu kayak koleksi-koleksi art punyanya kerajaan. Lalu yang ketiga itu ada Thai Fun Classical Mass Dance. Nah, jadi itu kayak datar dari tarian Thailand gitu. Ada sukai kadang kalau kata 2 sampai 4. Jadi kita tunggu tiketnya.
Jadi tujuan kita itu ke Grand Palace itu untuk mencari teater. Jadi pada saat kita masuk itu kita nyari-nyari keliling sana sini itu untuk nyari teater. Kita kira gedung yang pertama itu ada teater, ternyata bukan. Terus kita jalan lagi ke tempat lain yang kita awalnya kira itu teater kayaknya. Pas kita lihat, oh tidak, bukan teater. Hai, now kita ada di apa sih? Ada di ini, and sekarang tuh so hot. Akhirnya kita waktu itu nanyain ke tour guide, ternyata kita harus lagi keluar sana lagi. Kukira teater, ternyata bukan, kita harus keluar lagi. Ternyata pada saat nanya ke satpamnya kita disuruh keluar lagi, yaitu keluar daerah Grand Palace. Jadi kita kayak masuk ke Grand Palace, terus kayak muter-muter doang, kita nggak nikmatin, nggak foto-foto, nggak apapun demi ngejar teater. Karena waktu itu emang di papannya itu udah jadwalnya mau teater. Jadi kita di Grand Palace tuh kayak lewat doang, padahal tiketnya mahal banget ya. Memang 500 baht. 500 baht. 250.000 gak sih? Halo guys, jadi tahu nggak kita habis ngapain? Kita nyari teater. Kita habis melewati jalan yang seharga 500 baht. Oke nggak sih? Oke dong. Udah gitu ternyata teaternya di luar. Katanya gini, outside, far from here. Jadi kita bayar 500 baht buat keluar. Iya sekitar segitu, jadinya akhirnya kita masuk cuman buat jalan keluar ke belakangnya buat naik shuttle ke teater. Nah nama teaternya itu apa sih? Krung apa sih? Charmlangkung. Ya itu namanya susah, namanya krung gitu. Halo guys, kita menuju teater di Grand Palace. Semoga masih ada slot buat kita ya. Katanya sih 2 jam ya. Nah jadi teaternya tuh nyeritain yang pertama itu dia kayak ada 2 stage gitu, ada 2 bagian. Yang pertama itu dia nyeritain tentang apa deh? Tentang tarian dari masa ke masa, dari masa lalu sampai masa sekarang, tentang tarian-tarian kebudayaan di Thailand. Dan terus yang kedua itu cerita yang paling seru, cerita itu tentang Hanoman. Nah itu Hanomannya ngapain deh Hanomannya? Hanomannya tuh cebur ke laut gak sih? Cebur ya, aku ingetnya tuh dia tuh masuk ke dalam laut terus kejar-kejaran sama apa itu aku lupa. Ya, kayak dia tuh nyebur ke laut buat ngejar duyung kan, buat ngejar cintanya gitu nggak sih? Iya, kayaknya sih gitu. Kayaknya sih gitu. Pokoknya dia masuk laut terus kejar-kejaran sama entah apa itu duyung atau ikan. Intinya ceritanya tentang Hanoman yang mengejar cintanya sampai ke dasar laut. Asik. Aduh. Semakin ku kejar semakin kau jauh. Terus abis teater teater yang bener-bener bagus, kita langsung nyari dulu. Si Farel tuh nyari info di Indonesia tuh ada nggak sih teater yang kayak gitu? Nonton teater, pulang offline nonton teater yuk. Gimana tadi? Keren banget sih. Kayak niat banget. Sampai turun-turun ke bawah. 500 baht. Yang pertama yang dancing personal itu enggak foto lagi. Gimana Ri tidurnya? Udah, kita di nonton teater. Di Jamia. Emang ada? Ada, aku yang main. Harusnya Indonesia ada kayak gini nggak sih? Kan Indonesia banyak tuh ya tadi ya. Coba cari nonton. Ya, jadi setelah kita nonton teater, kita naik kapal ya, kita jalan dulu, kita jalan ke dermaga buat naik apa sih itu? Kapal. Terus kita naik kapal itu ke Asiatik dan itu pemandangannya bagus banget loh. Kayak kita dapat sunset di sungai. Terus Sungai dapat di Asiatik itu. Nah, pas sampai di Asiatik tuh kita tuh kaget banget soalnya kalau misalnya kita lihat di Google ya, itu fotonya ada kayak biang lala. Terus habis itu di sini tuh kayak pasar-pasar makanan gitu. Itu kayak pasar malam biasa gitu kan. Bener, pasar malam. Terus habis itu begitu sampai di situ lah, kok kayak mewah gitu loh. Nah, jadi setelah kita makan, terus setelah kita beli oleh-oleh juga, kita tuh kumpul buat pulang ke penginapan. Terus waktu kita jalan ke penginapan naik bis tuh ini ya. Ternyata di Grand Palace itu. Ya, di Grand Palace. Pas lewat Grand Palace itu ternyata jalannya ditutup. Itu tuh kan di situ itu di jalan Grand Palace kan. Nah, itu kan Grand Palace ada rajanya. Kukira tuh bukan kukira sih, emang ada yang bilang waktu itu rajanya tuh mau tidur makanya jalannya ditutup biar kendaraan gak ganggu dia.
parah banget. Jadi karena itu kita harus jalan jauh banget. Jauh banget. Dari Grand Palace ke penginapan itu capek banget sih. Dan di jalan tuh kita ketemu ini kan, ketemu gelandangan ya kita. Oh iya, itu kita serem banget. Serem banget. Jadi jalannya tuh udah gelap, terus bau pesing. Terus ternyata di samping pinggir-pinggir tuh banyak banget gelandangan tidur. Terus aku juga ditawarin ganja. Terus aku ada yang jualan aligator, ya Allah itu ngeri. Takut sih, ngeri sih. Untungnya bareng-bareng dan akhirnya kita sampai ke penginapan dengan selamat. Oke, di hari terakhir alias hari ke-6 untuk paginya itu kita jadwalnya bebas. Mungkin ada yang istirahat, ada yang explore. Nah, yang explore itu contohnya aku, Yumna, Farel. Kita bertiga itu nyari oleh-oleh di sekitar penginapan. Nah, kita nyari oleh-olehnya tuh jauh banget. Saking jauhnya kita malas balik ke penginapannya jalan. Jadi kita naik tuk-tuk. Kita naik apa guys? Kita naik tuk-tuk guys. Asik. Berapa sih? Kemarin sih sebenarnya. Udah lah ya, kalian yang bayar ya. Dan kalian harus tahu tuk-tuknya tuh mahal banget, kayak literally semahal itu. Dan dari tempat kita oleh-oleh ke penginapan tuh cuma sebentar, sekejap doang. Ya cuma 5 menitan lah. Dan ternyata naik tuk-tuk nggak sebau itu gitu, kayak biasa aja, kayak naik bajai ternyata, cuman dia terbuka gitu ya, terbuka gitu. Tempatnya terbuka, jadi mirip-mirip lah. Nah terus habis itu kan itu hari Jumat ya, jadi yang cowok-cowok itu Jumatan di masjid namanya Masjid Bandukdin. Nah sekalian Jumatan itu yang cowok-cowok pada ngelakuin proyek sosial. Jadi di Abihum itu setiap backpacker hasarnya bakal dikasih proyek sosial. Nah proyek sosialnya ini beragam. Cuman yang kami dapatkan itu kami harus memberikan sajadah dan tasbih digital ke orang muslim yang ada di Bangkok. Nah aku sendiri itu ngasih ke, aku nggak tahu namanya, soalnya namanya panjang banget dan susah. Jadi beliau itu orang India, terus beliau udah di Bangkok selama 15 hari. Jadi dia lagi jalan-jalan sama temen-temennya. Terus waktu aku tanyain dia kapan mau balik, bilangnya nggak tahu karena katanya di Bangkok tuh enak, males pulang gitu. Nah ini fotonya. Nah terus sedangkan aku waktu itu ngasihnya ke imam sholat Jumatnya langsung, yaitu namanya Ustadz Umar. Nah, abis yang cowok-cowok pada Jumatan kan kita yang laki-laki pada langsung balik ke penginapan kan. Terus habis kita langsung jalan tuh ke halte bis buat menuju ke bandara. Pulang. Enggak Oh iya sih. Oh, nggak mau ya. Ini udah ada yang mau pulang katanya. Nih, udah ngomong nggak peka sih. Pulang ke Indonesia, mari kita pulang. Capek. Keren nggak? Malas tau gak pulang. Akhirnya sampai tuh bisnya. Pas sampai di bis kita langsung pada tepar semuanya. Bener-bener semuanya pada tidur kecuali si Farel. Aku nggak dapet tempat duduk. Kasian banget ya. Jadi berdiri ngeliatin doang itu. Itu padahal perjalanan 1 jam gitu. Iya, Ya, Jauh banget. lumayan sih perjalanan. Nah terus sampainya di bandara tuh masalah kita belum selesai. Jadi pas check-in kan kita memakai check-in yang otomatis. Nah yang kelompok aku sih aman aja ya, karena semuanya lancar, walaupun sempat Atta beberapa kali itu gagal di scan pasportnya. Sedangkan kelompok mereka itu gagal. Terus semuanya. Kita ada 3 kelompok. Terus, nah yang lolos itu cuman Hirashi, Kais, Alika, Mas Riko, nggak ding, Mbak Azmi, Miras, sama Atta, berlima doang. Sisanya nggak lolos, nggak bisa. Dan kita mau check-in manual ya. Terus disuruh bawa tas. Kalau kita check-in di counter, ternyata kalau di Bangkok itu harus nimbang bagasi. Harus nimbang bawaan, meskipun kita nggak pakai bagasi, kita kabin kan. Terus maksimal beratnya itu 7 kilo. Nah sedangkan kita tahu kalau barang kita tuh lebih dari 7 kilo. Jadi semuanya tuh pada curang tuh. Waktu ngebawa ke counternya kan kita duduk di lumayan jauh lah ya dari counternya. Jadi sebelum ke counter tuh kita misahin dulu tuh barang. Cuman bawa tas yang paling ringan dulu, terus dibawa ke counternya. Nah ini panik banget ya sih. Soalnya kalau aku pribadi udah 6,6. Itu kan mendekati kan. Takutnya tuh nanti kalau aku misalnya nimbang di sini 6,6, di sana tuh udah beda lagi. Bang jatuh. Ini juga apa? Gimana Pak Ketua? Saya nggak tahu, capek.
pulang, banyak masalah. Gimana? Seru. Akhirnya ada tragedi. Nah habis itu waktu ditimbang tuh aman, nggak ada yang lebihin 7 kilo. Parah emang. Nah habis itu kita masuk ke ngelewatin imigrasi. Waktu di imigrasi itu ternyata juga ada masalah. Bukan masalah sih sebenarnya, cuman Lebih ke sistemnya mereka ya. Mereka ketat banget. Jadi kita tuh harus harus naruh semuanya kayak jaket, bahkan sampai sepatu, sampai kaos kaki. Kalau kata Farid tuh kita kayak ditelanjangin gitu. Saking ketatnya. Nah di imigrasi itu banyak yang barang-barang yang dibuang. Kayak misalnya Alif tuh bawa jus sama minuman apa gitu, pokoknya dibuang. Habis itu Mbak Asmi juga beli susu. Nah susunya tuh juga dibuang. Gimana? Apa yang dibuang, Mbak? Susu. Mana namanya? Tadi di luar tuh Mbak udah mau minum. Terus Gak kepikiran lagi kan? Bener dibuang. Akhirnya kita masuk ke ruang tunggu. Nah di ruang tunggu itu aku kalap. Karena di Penang dan Bangkok aku nggak beli oleh-oleh sama sekali. Jadi di ruang tunggu itu kan banyak toko ya. Terus ada toko yang namanya tuh tax free ya. Tax free. Jadi di situ tuh kalau kita beli makanan di situ itu nggak kena pajak. Tapi kita harus nunjukin paspor kita. Nah ini adalah barang-barang yang aku beli dan sebenarnya masih banyak lagi. Ini barang dia semua, bukan barang kita itu. Banyak banget pokoknya aku beli, aku kalap di bandara. Tapi untungnya harganya tuh nggak beda jauh gitu sama di luar. Nah terus akhirnya kita terbang ke Indonesia. Itu kita terbangnya malam ya. Pokoknya kita nyampe Indonesia tuh. Ya pokoknya kita nyampe Indonesia tuh jam 1. Harus nungguin Elf tuh. Elfnya datangnya jam 3 ternyata. Jadi kita ya ngangong-ngangong di bandara. Padahal itu jam 1 pagi tuh, udah pada ngantuk, udah pada capek. Tapi akhirnya kita capek kamu naik troli. Nah terus akhirnya kita naik Elf, terus kita pulang sampai di rumahnya Barena. Untuk kita turun. Terus harus kita jalan. Nah kita jalan tuh mendaki gunung lewat lembah menelusuri hutan. Malam-malam dan akhirnya kita sampai di kebun Abah Sima tercinta. asik nyampe. Nah, itu tadi keseruan backpacker kami ke Penang dan ke Bangkok. Sekian atas perhatiannya. Lah, kan kita pengen nyeritain yang kemarin juga nggak sih? Yang mana sih? Yang kemarin itu nggak boleh diceritain dulu, udah bubar. itu kameranya masih nyala. Emang iya?